perempuan Indonesia harus banyak dilibatkan karena banyak sekali persoalan-persoalan dalam masyarakat ini membutuhkan kehadiran perempuan. Saya masih ingin tetap berkontribusi untuk masyarakat, untuk kemanusiaan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, Jabar Express ID punya ID Talk, tempat buat kita ngobrol. Dan sudah hadir bersama kita semua di sini ada Ibu Irawati dan Bapak Boy Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Nah ini dia wargi Jabar, politikus perempuan di Indonesia salah satunya. Boleh dong Ibu ceritakan kepada kita semua terkait dengan profil singkat tentang Teh Ira. Ya. Sampurasun warga Jabar. Saya Irawati. Saya sebetulnya orang Sunda ya. Ibu saya Sunda, jadi saya dibesarkan di Bandung dari kecil sampai kuliah begitu. Kemudian saya setelah menikah dengan bapak, ya otomatis meninggalkan Bandung, berkeliling ke seluruh daerah. Nah, menjelang pensiun ini, saya kembali ke Bandung, ingin mengembangkan Bandung dan memajukan Bandung. Saya juga punya anak 2, cucunya sudah 2. Kalau dari Bapak sendiri, sosok Teh Ira bagi Bapak? Rahasia dong. Ya pokoknya perempuan oke lah. Alhamdulillah. Karena nggak pernah loh muji saya ini. Jadi ibu yang oke, nenek yang oke. Karena sudah jadi nenek-nenek. Oke dua-duanya. Kalau orang Sunda mah Nini. Iya, Nini. Nah kalau kesibukan saat ini Bu? Kesibukan saat ini karena memang saya mulai terjun ke dunia politik ya otomatis saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan, bertemu dengan masyarakat, bersosialisasi dan juga dengan organisasi partai gitu. Oke, mendengar tadi dari Bu Ira bahwa Bapak sudah purna bakti di Polri. Kesibukan Bapak hari ini? Ya, saya hari ini setelah pensiun ya dari Polri bulan April yang lalu, pertama ya saya menikmati masa pensiun. Yang kedua saya juga mulai belajar menjadi pelaku dunia usaha. Bapak terjun ke dunia usaha? Iya benar, ini sesuatu yang baru, tapi bukan sebagai pengusaha yang milik usaha sendiri. Jadi masuk dalam dunia usaha di private company. Di sana saya banyak belajar bagaimana berbedanya antara dunia sebelumnya dengan yang saat ini. Sehingga hari ini ya boleh dibilang ya saya bersyukur bahwa kesibukan tidak kalah ketika masih menjadi anggota Polri. Setiap harinya Bapak terus belajar, selesai purna bakti di Polri belajar hal baru. Iya, karena ada bedanya pensiun sama sekarang bekerja dulu. Tetap bekerja seperti kita biasa. Berbuat untuk masyarakat dan yang dilakukan ini ya tentunya juga berkaitan dengan masyarakat. Upaya-upaya mensejahterakan masyarakat kita. Kira-kira demikian yang saya lakukan setelah purna bakti akhir-akhir ini. Gitu. Terkait dengan posisi Ibu saat ini, kan sekarang Ibu menjabat sebagai Ketua Umum Sri Kandi Partai Hanura. Itu kan pencapaian yang luar biasa untuk seorang perempuan. Boleh diceritakan Bu, kok bisa Ibu menduduki posisi tertinggi di Sri Kandinya Partai Hanura? Ya, pada saat saya ingin kembali ke Bandung dan ingin memajukan kota Bandung, kemudian memang kadarullah ya, saya ketemu dengan Pak Usman Sabta, beliau Ketua Umum Partai Hanura. Dan kami berbincang, beliau menawarkan, ayo kita kembangkan Bandung melalui Partai Hanura. Oh ya nggak apa-apa, dengan tentunya Partai Hanura dengan slogan hati nurani rakyat, saya betul-betul sangat mendukung. Mungkin juga Pak Usman Sabta sebagai Ketua Partai Hanura melihat track record gitu ya, saya, karena saya dulu juga selama mendampingi Bapak tentunya saya banyak
berorganisasi, Iya, dan betul. di organisasi Bayangkari juga saya menjabat sebagai ketua di setiap kesatuan wilayah yang dipimpin oleh Bapak gitu. Jadi track record saya selama hampir 20-30 tahun lah menikah dengan Bapak, mulai dari awal sampai sekarang saya banyak terlibat di organisasi Bayangkari. Tentunya Pak Oso melihat track record itu ya. Nah, kalau Bapak melihat posisi Ibu sebagai Ketua Umum Partai Hanura, Ya, ini kan Ketua Umum Serikandi Partai Hanura. ya, itu kan ormas ya. Ormas yang tentunya bisa merupakan tempat pengabdian kepada masyarakat juga. Karena di sana kan juga organisasi yang memberikan sebuah edukasi juga buat masyarakat. Terutama tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berpolitik, itu bisa menjadi ajang pendidikan politik bagi kaum perempuan di Indonesia, dan kemudian di sana bisa berkontribusi pemikiran-pemikiran terutama dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, dan itu menjadi sesuatu yang bisa disumbangkan dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, karena diharapkan dengan berkumpulnya perempuan-perempuan itu bisa banyak pemikiran-pemikiran bagaimana peran perempuan Indonesia melalui organisasi itu bisa diwujudkan. Nah, disitulah ajang ya, wadah bagi kaum perempuan untuk berkontribusi satu sama lainnya. Berarti Ibu ini hadir sebagai keterwakilan perempuan Indonesia. Iya, diharapkan bisa Diharap. seperti itu, mengajak seluruh kaum perempuan Indonesia untuk berkontribusi secara positif ya. Karena banyak sekali peran-peran perempuan yang harus lebih ditingkatkan di negara kita. Dan tentunya juga ini sejalan dengan tekad dari negara kita untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada kaum perempuan. Sama ini kan Ibu sebelumnya di Bayangkari Iya. dan sekarang terjun ke dunia politik. Nah, aku penasaran kenapa pada akhirnya dari Bayangkari ke politik? Sebetulnya organisasi Bayangkari dengan politik kan sebetulnya sama, hanya semua tujuannya adalah untuk kemanusiaan, Betul. kemasyarakatan begitu ya. Waktu di Bayangkari kan ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa kita lakukan untuk terjun keluar begitu. Sementara kalau di Bayangkari, waktu itu saya pernah sebagai ketua Bayangkari daerah Jayapura, itu kan satu provinsi ya, membawahi begitu banyak organisasi cabang di bawahnya Bayangkari yang notabene semua tuh perempuan. Terus juga pernah di daerah Banten juga sama sebagai ketua Bayangkari daerah Banten, itu juga organisasinya banyak. Nah, sekarang tentunya dengan pengalaman itu saya ingin juga terjun di masyarakat yang lebih luas, karena kan selesai tugas purna Bapak, berarti selesai sudah tugas saya di Bayangkari. Nah, saya masih ingin tetap berkontribusi untuk masyarakat, untuk kemanusiaan begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, melanjutkan perjuangan saya yang dulu. Iya, begitu. betul. Nah, kalau dari Bapak sendiri terkait dengan pandangan Bapak sebagai seorang suami terhadap istrinya dari Bayangkari ke politik. Ya, kalau di Bayangkari kan memang menopang para bapak-bapaknya yang bertugas di Polri ya. Oh, iya. Kalau seperti Serikandi ini kan sudah merupakan ormas yang sangat heterogen ya. Jadi bisa lintas profesi di sana, lintas agama, lintas etnis. Nah, ini tentu juga bagus ya untuk memperjuangkan tentang keindonesiaan kita. Nah, keindonesiaan kita ini yang majemuk, yang bineka ini kan tentu perlu terus dikonsolidasikan, dibangun rasa nilai nasionalisme. Itulah ajang pengabdian di masyarakat menurut hemat saya. Kalau dulu lebih banyak internal, mendukung tugas-tugas suami, tetapi sekarang kan sudah berbaur dengan masyarakat luas. Jadi spektrumnya lebih luas lagi. Gitu. Nah, kalau terkait dengan pada akhirnya kenapa Partai Hanura yang Ibu pilih untuk berlabuh melanjutkan perjuangan sosialisasi kemasyarakatan di kancah politik Ibu? Karena visi misi dari partai itu hampir sama. Saya melihat juga sosok dari Pak Usman Sabta itu sebagai ketua umum juga sangat
dia sebagai tokoh nasional ya di Indonesia, terus juga melihat soliditas dari partai itu sendiri, dan juga di Partai Hanura juga banyak perempuan-perempuan yang berdaya. Saya merasa cocok saja, nyaman. Kita memiliki visi misi yang sama. Ya. Karena itu juga hati nurani. Nah, betul. Apapun yang kita lakukan adalah untuk rakyat ya, Bu ya. Betul. Sama kan sekarang Ibu jika di masa lalu mungkin ada Kartini, sekarang banyak politikus wanita yang muncul. Kemudian ada nggak sih Ibu tokoh politikus perempuan yang menginspirasi Ibu pada akhirnya mantap di dunia politik? Sebetulnya kalau tokoh Indonesia ada, tokoh luar negeri juga ada. Kalau tokoh di luar itu saya sangat mengagumi Michelle Obama. Michelle Obama mungkin saya ini miniaturnya, tapi posisinya di Indonesia. Jadi pada saat itu saya kan dulu juga punya profesi sebagai arsitek ya, saya bekerja. Michelle Obama juga sama, dia pengacara. Di saat suami membutuhkan kita ada di sampingnya untuk mendukung karir, maka otomatis saya betul-betul berada di samping Bapak. Itu persis Michelle Obama seperti itu. Pada saat Pak Obama menjadi presiden, dia juga langsung mendampingi dan dia tidak melanjutkan profesinya sebagai pengacara. Nah, setelah Bapak pensiun, saya ya masih ada semangat untuk terus berkarir, walaupun sekarang berkarir di dunia politik. Selanjutnya terkait dengan keterwakilan perempuan di Indonesia kan bisa dikatakan masih rendah. Bahkan masih ada stigma bahwa perempuan tidak perlu berpolitik. Nah, aku sekarang ke Bapak, bagaimana Pak pendapat Bapak akan hal itu? Karena kan Bapak laki-laki yang mendominasi dunia politik. Iya, emansipasi wanita kan sudah diperjuangkan ya sejak dulu oleh Raden Ajeng Kartini ya. Demikian juga dalam kehidupan politik di negara kita. Diharapkan kan memang keterwakilan perempuan itu sampai 30% atau lebih. Dan hal ini tentu sangat baik ya. Jadi politik tentu harus dilihat secara positif sebagai sebuah upaya bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Nah, oleh karena itu perempuan Indonesia harus banyak dilibatkan karena banyak sekali persoalan-persoalan dalam masyarakat ini membutuhkan kehadiran perempuan. Oleh karena itu perempuan harus memacu diri agar bisa berperan aktif di dalam kehidupan politik di Indonesia. Apakah di eksekutif, apakah di legislatif, tinggal pilih aja. Itu adalah bentuk kepada sebuah kepedulian terhadap negara dan bangsa ini. Kalau tidak peduli ya udah diem aja di rumah. Tapi karena ada kepedulian, berarti kalau politik itu mengurus orang lain. Betul. Dia tidak mengurus diri sendiri lagi. Dia harus selesai dengan dirinya, dia harus mengabdi kepada masyarakat. Karena hari-hari yang diurus masyarakat. Aspirasi, bagaimana melayani masyarakat, bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera, masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan. Jadi itu adalah perjuangan-perjuangan yang positif. Dan bagi perempuan Indonesia, memperjuangkan itu tentu adalah sesuatu tugas mulia. Jadi tidak hanya tugas laki-laki saja, wanita pun harus bisa mempunyai porsi yang besar di dalam pencapaian kemajuan bangsa Indonesia. Apalagi kita lagi bonus demografi. Ya, dan menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045 ya, 2045 itu adalah target dari Bapak Presiden kita, pemerintahan kita hari ini, agar kita ini sudah menjadi negara maju. Betul. Nah, untuk menjadi negara maju, peran perempuan mulai dari pendidikan di level keluarga, membangun ketahanan keluarga, berprofesi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena dengan aktif berpolitik bisa ikut mengintervensi, mempengaruhi secara positif kehidupan-kehidupan lainnya, sehingga setidak-tidaknya hak-hak perempuan dan anak itu bisa dapat diperjuangkan dan dipenuhi dengan baik oleh negara. Itu kira-kira. Kalau dari Ibu, pandangan Ibu terhadap stigma tersebut, sedangkan kan Ibu mendapatkan kesempatan untuk berpolitik. Ya, tentunya nanti saya akan memperjuangkan hak-hak perempuan ya, mengenai akses, mengenai partisipasi, kontrol, dan mendapat manfaat pembangunan yang lebih besar. Dan saya juga akan perjuangkan juga eksistensi wanita supaya dia juga bisa berkiprah di segala
level ya. Karena kan sekarang aktor pembangunan tuh banyaknya laki ya. Iya. Stigmanya begitu. Saya ingin aktor pembangunan ini sekarang perempuan, kita sama-sama saling sekarang kan baru 30%, baru kita 30%. naikkan terus begitu, seperti itu, sehingga juga wanita juga bisa juga berkiprah dalam pembangunan nasional kita gitu. Ya. Nah, sekarang aku penasaran terkait dengan apa yang tengah Ibu soroti pada hari ini, Yang saya sorot ini ya, saya concern masalah kekerasan perempuan dan anak. Itu yang masih terus meningkat angkanya. Itu. Dengan itu saya juga ingin berjuang supaya pemerintah lebih aware ya, lebih melakukan sinergitas yang lebih intens ya, seluruh pemerintahan sampai bawah, baik itu pemerintah pusat, daerah sampai kota, juga tokoh-tokoh perempuan, tokoh agama, semua menyuarakan itu, sehingga saya harap angkanya untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak berkurang. Kalau pendapat Bapak terkait dengan apa yang Ibu soroti hari ini? Sesuatu yang sangat mulia ya. Artinya di sini kan perlu effort, perlu kolaborasi, perlu sinergi agar masyarakat kita dari sisi pendidikannya bisa lebih bagus lagi, pemahamannya terhadap hal-hal yang membahayakan bagi kaum perempuan dan anak itu bisa dipahami dengan baik dan diamalkan dengan baik. Demikian juga kaitan masalah KDRT misalkan ya, kan fenomena KDRT ini juga sangat merisaukan di dalam masyarakat kita. Nah, ini adalah sebuah perjuangan melalui peningkatan pendidikan dalam keluarga, dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Sehingga dengan demikian tingkat pemahaman, kesadaran masyarakat dalam memitigasi bahaya-bahaya itu bisa menjadi maksimal, dan endingnya adalah perlindungan terhadap kaum perempuan itu dari berbagai kekerasan itu bisa lebih terpenuhi. Dan kita tidak ingin fenomena terjadinya korban wanita, perempuan menjadi korban kekerasan, ataupun bahkan bisa saja perempuan menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Betul. Terhadap siapa? Terhadap keluarga, terhadap anaknya. Itu yang kita tidak inginkan ya. Iya, betul. Itu cita-cita kita bersama Iya, ya, betul. Bapak. Dan yang terakhir, Pak, Bu, adalah terkait dengan Jawa Barat hari ini dipenuhi oleh Gen Z. Kira-kira apa yang akan Ibu tawarkan kepada kaum-kaum Gen Z ini? Nah, kaum Gen Z ini sangat kreatif ya. Betul. Dia ada di segala lapisan. Dan profesi atau yang dulu cita-cita yang begitu kaku, arsitek, dokter, Ya, tentara, betul. sekarang begitu beragam. Itu yang menciptakan Gen Z itu. Saya juga di Jawa Barat nih kan sangat sangat bagus di bidang fashion, kuliner, Ya, betul. wisata. Saya rasa Gen Z ini bisa menyuarakan kelebihan-kelebihan kota Bandung, Jawa Barat ya secara umumnya, mulai konten-konten yang positif, memperkenalkan semua kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga Jabar ini maju, Jabar ini bisa berkembang dari sisi ekonominya, dari sisi kesejahteraannya, ya mulai tangan-tangannya adik-adik Gen Z ini seperti itu. Ya. Kalau dari Bapak sendiri, bentuk dukungan seperti apa yang akan diberikan kepada Bu Ira? Ya, dukungan pertama doa pasti. Tuh. Kedua, kaitan masalah hal-hal yang saya ketahui tentang masyarakat, tentang permasalahan sosial yang terjadi, itu bisa menjadi sebuah informasi yang bisa saya berikan. Yang berikutnya adalah ya memberikan semangat, memberikan motivasi agar terus tidak ragu-ragu menghadapi masyarakat, dan bahkan juga ketika dilempar masalah oleh masyarakat, kita harus menjadi problem solver, memecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Disitulah peran kita akan dirasakan. Karena pada dasarnya tentu masyarakat menunggu kita, menunggu kehadiran kita dan ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat. Itulah tugas-tugas yang tentunya harus kita tunjukkan sebagai kelak nanti apabila aktif di politik ya. Demikian. Nah, teman-teman, kalau misalnya hari ini ngelihat Bu Irawati sama Pak Boy ini kayak couple goals ya. Yang satu menemani ketika Bapak di Polri dan sekarang juga saling menemani. Gitu. Sekian obrolan kita di ID Talks hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.